Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dengan medali perintah ini, dia akan memiliki kekuatan besar atas Demon Fog, mirip dengan bagaimana pagoda Kaisar Agung memberinya kendali atas energi vital benua kaya subur. Yah, kalau begitu, kurasa aku akan pergi denganmu. Meskipun Yang Qi masih berjaga-jaga, fakta bahwa Bunda Suci memberinya medali ini tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak mencoba untuk mengacaukannya. Itu hampir seperti Kaisar Fana yang bisa memberikan segel penguasa batu giok mereka kepada pemimpin pasukan pemberontak untuk merekrutnya. Paling tidak, itu menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Bunda Suci ini. Dan tentu saja, jika dia ternyata berhubungan dengannya, itu akan lebih masuk akal. Semakin lama, Yang Qi semakin yakin bahwa Bunda Suci ini benar-benar Grinsura, ibu kandungnya. Selain itu, dia masih memiliki segel Legiun Dewa, dan cukup yakin bahwa karena itu, dia tidak akan menghadapi situasi yang benar-benar mematikan. Dan jika dia tidak pergi sekarang untuk mencari tahu tentang masa lalunya, siapa yang tahu kapan dia akan mendapat kesempatan lagi. Utusan teratai merah mengangguk, dan sepertinya menarik napas lega. Memberi isyarat dengan tangannya yang halus, dia berkata, "Karena itu sudah beres, tolong ikuti aku ke lubang cacing ruang waktu." Menanggapi gerakannya, lubang cacing 5 warna muncul di tempat terbuka lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya rupanya, sebagian besar energi paleo kekacauan lokal telah mengilhami dirinya sendiri ke dalam lubang cacing. Utusan teratai merah memperhatikan itu juga, dan ketika mereka menuju ke lubang cacing, dia berkata, "Pangkalan kultivasimu benar-benar mengejutkan, Yang Qi. Anda benar-benar menyatu dengan benua kaya subur. Anda ingin mengubah benua ini menjadi planet, bukan, dan Anda berencana untuk menggunakan ledakan energi untuk mencapai terobosan kultivasi Anda sendiri. Itu pasti akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk Anda." Alasan Kaisar Agung Richlus tidak pernah bisa melakukannya adalah karena dia tidak pernah menguasai energi Paleo Chaos Primal, dan dia tidak pernah mendapatkan persetujuan dari roh mulia para bijak di Planar Pearl. "Saya kebetulan beruntung," kata Yang Qi sambil mengangguk. "Jangan khawatir, Bunda Suci dapat membantumu dengan itu. Dia orang yang sangat misterius, kau tahu. Dan semakin kuat Anda, semakin dia dapat membantu Anda. Namun, sifat hubungan Anda dengannya harus dijaga serahasia mungkin. Demi posisi dan kemuliaannya, Anda tidak boleh mengungkapkan rahasia masa lalunya. Jika Anda melakukannya, dan berita mencapai surga yang tinggi, maka entitas kuat di alam abadi pasti akan memberikan perintah yang akan menyakitinya." "Apakah kamu mengatakan bahwa dia ibuku?" Yang Qi berkata, tidak bertele-tele. "Diam, jangan katakan itu keras-keras." Melihat sekeliling dengan kaget, utusan teratai merah mengunci area itu sehingga tidak ada yang bisa menguping. "Selanjutnya, Anda benar-benar, secara positif tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu." "Jadi seperti itu," ya, Yang Qi berkata, mengerutkan kening. Semuanya tampak sangat membingungkan. Dia diberitahu untuk menyimpan rahasia, namun tidak tahu apa yang boleh dia katakan, dan apa yang tidak boleh dia katakan. "Tunggu saja sampai kamu melihat Bunda Suci, dan kamu akan mengerti segalanya." Tangan utusan teratai merah memancarkan banyak tanda magis, yang menyebabkan lubang cacing 5 warna mengirim mereka ke kedalaman alam semesta. Mempertimbangkan pengalaman masa lalunya, Yang Qi tahu bahwa mereka melewati ruang waktu, menuju portal teleportasi besar yang menopang lubang cacing dari ujung yang lain. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Melihat keluar dengan pikirannya, dia bisa melihat ruang waktu melaju cepat, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan benda-benda langit seperti sedikit lebih dari kabur. Bahkan, tidak mungkin untuk mengatakan kemana mereka pergi. Dia bahkan tidak bisa melihat planet yang merupakan benua gempa fajar. Jelas, mereka pergi ke lokasi yang jauh, jauh dari benua itu, tempat yang tidak dapat diakses tanpa lubang cacing ini. "Apakah kita langsung menuju Gunung Gantung?" Yang Qi bertanya. "Iya," jawab utusan teratai merah. "Iya, ke pesawat yang sangat dekat dengan Gunung Gantung. Saat ini, Anda tidak dapat memasuki gunung itu sendiri. Itu terlalu penting dari sebuah lokasi, dan mengingat kamu seorang pria, tidak pantas bagimu untuk masuk ke bagian yang dikendalikan oleh Bunda Suci. Sebagai gantinya, dia akan mengirim Anda ke pesawat tambahan yang disebut Plate of the Leviathan. Dia akan mengatur segalanya untuk Anda di sana. Anda akhirnya akan menyamar sebagai salah satu Demon Fog, dan bergabung dengan salah satu faksi inti di sisi laki-laki gunung. Setelah itu,
dia akan mengatur pertemuan antara kalian berdua untuk menjelaskan semuanya. Ingat, di Gunung Gantung, faksi pria dipimpin oleh Patriark Agustus, dan faksi wanita dipimpin oleh Bunda Suci. Sebagai laki-laki, Anda tidak dapat bergabung dengan salah satu faksi perempuan. Jika Anda ingin bertahan hidup, saya orang yang sabar, kata Yang Qi. Mengingat dia hanya harus menunggu untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, sepertinya tidak ada gunanya melanjutkan percakapan. Sekali lagi, dia mengirim pikirannya keluar dari lubang cacing dan ke dalam kehampaan, di mana dia bisa melihat planet yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang dia kenali. Beberapa gelap gulita dan tanpa energi roh, seperti meteorit besar yang tak bernyawa. Planet lain penuh dengan kehidupan, meskipun kebanyakan dari mereka berisi manusia primitif yang tidak lebih dari pemburu dan pengumpul, dan tidak tahu apa-apa tentang budidaya. Planet di mana orang tahu tentang energi sejati dan dapat berlatih kultivasi sangat sedikit dan jarang. Di beberapa planet, manusia primitif makan biji-bijian dan daging, dan mendirikan kerajaan dan kerajaan. Namun, tanpa kultivasi, mereka harus bergantung pada pasukan besar dan seni bela diri biasa. Bahkan ahli mereka yang paling kuat pun tidak dapat melepaskan energi sejati di luar tubuh mereka. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi melakukan perjalanan seperti ini, dan pertama kali melihat begitu banyak planet lain. Dan sebagai hasilnya, pemahaman dan pencerahannya tentang keberadaan itu sendiri tampak semakin dalam. Gemuruh. Tiba-tiba, lubang cacing berkedut, seolah-olah ada kekuatan besar yang menyentuhnya. Ekspresi utusan teratai merah berkedip, dan dia melihat ke arah satu lokasi tertentu. Siapa yang berani mengganggu lubang cacing ini? Itu didirikan oleh Bunda Suci sebagai jalan menuju benua kaya subur. Dilarang masuk tanpa izin. Tiba-tiba, ledakan tawa maniak memenuhi lubang cacing, bersama dengan angin iblis. Kemudian, aura beberapa orang bijak besar meletus dari ujung yang lain. Sekelompok orang muncul, dipimpin oleh seorang pria muda dengan energi celaka yang melimpah. Dia tampak jahat, perkasa, kejam, bernafsu, dan pembunuh. Dia cukup penuh dengan kegelapan dan kesuraman. Laki-laki lain yang mengapitnya tampak seram, ganas, dan licik. Saya bertanya-tanya mengapa lubang cacing 5 warna tiba-tiba muncul, kata pria berwajah ganas di posisi terdepan. Ternyata, orang-orang Bunda Suci diam-diam pergi ke benua kaya subur. Sudah ada lubang cacing yang mengarah ke sana, tetapi alih-alih mengambilnya, kamu menghabiskan sumber daya untuk membuat lorong tersembunyi ini. Kenapa bisa begitu? Tiba-tiba, pria itu menatap Yang Qi. Siapa ini? Fraksi Bunda Suci membutuhkan wanita, bukan pria. Apa yang kamu lakukan dengannya? Salah satu dari Demon Fog laki-laki yang tampak sangat keji ini memelototi Yang Qi dan berkata, siapa kamu, bocah bicara? Saya Arhat Hetmalis, dari bagian Gunung Gantung dari Patriark Agustus. Laki-laki Demon Fog kuat lainnya berkata, kamu dari benua kaya subur, bukan Gunung Gantung. Telah belajar banyak tentang benua Anda akhir-akhir ini. Seharusnya, Kaisar Hantu Yama telah dibebaskan, dan bekerja untuk seorang anak muda yang menaklukkan seluruh benua. Orang-orang Bunda Suci tidak pernah bertindak tanpa alasan, jadi saya akan menebak bahwa Anda masih sangat muda. Kami di sini untukmu, jadi ikutlah dengan kami. Dalam sekejap mata, utusan teratai merah tiba-tiba tampak sangat ganas. Untuk apa kamu membawa para arhat ini ke sini? Di Sidau Bunda Suci memiliki rencana untuk orang ini, dan dia berada dalam pengawasanku atas perintahnya. 1. Iya, aku di sini atas perintah August Patriark untuk membawa orang ini kepadanya. Bukan hanya dia laki-laki, tetapi tindakannya mengambil alih benua kaya subur adalah pelanggaran aturan dan rencana Gunung Gantung. Karena itu, dia akan diadili. Hati-hati, Yang Qi, utusan teratai merah berkata kepadanya melalui proyeksi pikiran. Di Sidao adalah seorang ahli terkenal dari kalangan Demon Fog laki-laki. Dia adalah Great Sage tingkat tinggi yang tidak lebih lemah dariku, dan diklasifikasikan sebagai Elder Sage. Mereka harus tahu tentang hubungan khusus Anda dengan Bunda Suci, yang berarti bahwa jika Anda jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan menggunakan Anda sebagai ancaman terhadapnya. Sialan, bagaimana bisa masalah rahasia seperti itu bocor ke publik? Terus melihat penyusup dengan senyum dingin, Yang Qi menanggapi utusan teratai merah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku seharusnya diam-diam menyusup ke Demon Fog laki-laki? Itu adalah rencana awalnya. Anda seharusnya bergabung dengan Demon Fog laki-laki, mendapatkan kekuatan dan prestise tingkat tinggi, dan kemudian akhirnya dipilih oleh dunia abadi untuk bergabung dengan barisan mereka. Dunia abadi di atas sedang merekrut para jenius berbakat sekarang, dan sebagai kerabat tersayang Bunda Suci, dia ingin membantumu mendapatkan salah satu dari tempat itu.
Selain itu, Anda memiliki seni energi yang luar biasa, bukan kami mendengar bahwa, sebagai seorang legendaris, Anda menghancurkan banyak orang bijaksana hebat. Iya, bagaimanapun juga, sepertinya kita perlu mengubah rencana sekarang. Kembali ke perlindungan perisai pertahananku. Aku akan menangani di Sidao. Tampaknya tidak terpengaruh, Yang Qi melakukan apa yang diperintahkan, dan mundur sedikit sampai dia berada dalam jangkauan perisai pertahanannya. Pada titik ini, senyum samar dan seram menyebar di wajah utusan teratai merah. Tanpa peringatan apapun, dia berteriak, ledakan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, medali perintah Dewa Iblis di tangan Yang Qi meledak, melepaskan kekuatan yang sama dengan peledakan diri dari beberapa orang bijak besar. Medan energi destruktif menyebar, dengan Yang Qi berada di tengahnya. Pada saat yang sama, utusan teratai merah mengulurkan tangannya, mengirimkan cahaya 5 warna untuk mengunci seluruh area, dan menyebabkan lubang cacing mulai tenggelam dengan sendirinya. Mengangguk kepalanya setuju, di Sidao mengulurkan tangannya di depannya, mengirimkan kolom cahaya hitam ke arah Yang Qi. 7 bein jaring surgawi bersinar mendalam. Karma Flame teratai merah lelehkan hantu dan dewa. Yang mengejutkan, utusan teratai merah bergabung dengan di Sidao dalam mencoba menyergap dan membunuh Yang Qi. Medali perintah Dewa Iblis itu palsu, dan sebenarnya dibuat dari inti petir dewa yang lebih dalam. Bahkan Kaisar Hantu Yama telah tertipu, menunjukkan bahwa itu mungkin diciptakan oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Dia milik kita. Anak ini pintar, tapi tidak mungkin dia bisa kabur. Tampaknya sangat mungkin bahwa dia benar-benar putra Bunda Suci. Utusan teratai merah berkata, kita harus mendapatkan dia. Kita bisa menggunakannya untuk melawan Bunda Suci, mungkin dia bahkan akan melanggar hukum demi dia. Itulah yang diinginkan Patriark Agustus terjadi. The Demon Fog tidak terlalu peduli dengan etiket dan konvensi. Bagi dua iblis besar untuk bekerja sama melawan seorang legendaris bukanlah kehilangan muka sejauh yang mereka ketahui. Bahkan, mereka menganggapnya cukup lucu. Tidak mungkin bocah itu selamat dari ledakan, kan kata salah satu Demon Sage. Jika dia selamat, dia pasti lumpuh. Medali perintah Dewa Iblis itu terbuat dari Heaven Splitting God Lightning. Ledakan itu bisa membuat lubang di surga, apalagi di bocah itu. Yang mengatakan, dia kuat. Sebagai seorang legendaris, dia membunuh Great Sage, jadi tidak heran dia adalah benih dari Bunda Suci. Kumpulkan sisa-sisanya, dan jiwanya yang terpotong, untuk diberikan kepada Patriark Agustus. Orang bijak besar segera menyebar untuk mengelilingi area di mana ledakan terjadi. Namun, bahkan saat mereka melakukannya, sebuah tangan terjulur dari asap, dan itu tampak semurni dan berkilau seperti porselen. Seketika, ruang di daerah itu mulai mengkristal, manifestasi dari kekuatan paling menakutkan yang bisa dibayangkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, salah satu orang bijak hebat langkah pertama di antara Demon Fog laki-laki jatuh ke genggaman tangan itu, dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat berikutnya, dia meledak menjadi kabut darah, yang kemudian menghilang. Kembali. Cepat, semua orang yang hadir dengan cepat mulai mundur. Tiba-tiba, kekuatan spasial meletus, membelah asap untuk mengungkapkan tanah murni, dengan Yang Qi berdiri di tengah, sama sekali tidak terluka. Dia bersinar dengan cahaya suci, dan jubah pertempuran Legiun Dewanya berkibar tertiup angin. Dia memegang bentuk bayangan di tangannya, yang merupakan sisa dari Great Sage yang baru saja dia bunuh. Namun, bahkan saat bayangan itu berjuang, perlahan berubah menjadi abu. Adapun maut bijak yang tertinggal, mereka dengan cepat diserap ke dalam tanah murni di sekitar Yang Qi. Dimainkan dengan baik, utusan teratai merah, di Sidao, kata Yang Qi dengan dingin. Kamu, dua orang bijak hebat dari Gunung Gantung, benar-benar menyergap seorang legendaris. Berfokus pada utusan teratai merah, dia berkata, kamu tidak datang untukku atas perintah Bunda Suci, kan Anda bekerja untuk orang lain. Dia tampak tenang, dan tidak sedikit pun terkejut, hampir seolah-olah dia telah meramalkan bahwa ini semua akan terjadi. Petir pemisah surga bahkan tidak menyakitimu, utusan teratai merah berkata, tampak terkejut. Pertahanan macam apa yang kamu miliki pada titik ini? Perhatiannya tertarik pada domain pribadinya. Domain macam apa itu sangat kuat. Hentikan omong kosongmu, nak, kata di Sidao. Kamu pikir karena kamu menghindari Godlighting pembelah surga, kamu akan lolos dari kami? Pada akhirnya, Anda masih hanya seorang legendaris. Aku mengakhiri ini sekarang. Biarkan surga iblis datang. Biarkan iblis menghancurkan dunia manusia. Melambaikan tangannya di depannya, dia mengirim energi iblis berputar-putar, bersama dengan massa energi hantu untuk menciptakan banyak lampu hantu yang terbakar dengan api hantu.
Tangannya berdenyut-denyut dengan kekuatan Sage Motes saat terulur ke arah Yang Qi, disertai dengan ratapan hantu, lolongan dewa, teriakan setan, dan nyanyian mayat. Dalam sekejap mata, kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mulut menganga dengan cara yang menakutkan. Tiba-tiba, Yang Qi berbicara. Bahkan yang tanpa kematian akan meninggal, bahkan yang mempesona pun akan jatuh. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Suara yang mengoyak surga dan menghancurkan bumi menyapu, menghancurkan lampu hantu dan kepala manusia. Semua Ghostfire mengedipkan mata. Kemudian, tinjunya berlanjut, menghantam pertahanan di Shidao, dan menghantam wilayah pribadinya. Yang Qi menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Laut darah menggembung. Di Shidao berteriak. Seketika, cahaya berwarna darah keluar dari tangannya, menciptakan badan air besar yang turun dengan kekuatan mematikan menuju Yang Qi. Pendakian suci ke surga, kejahatan jatuh ke korupsi, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang Qi berdiri lebih tinggi di hadapan lautan darah yang mengalir deras, dan membiarkannya menghantamnya. Pedang Karma Fire teratai merah. Utusan teratai merah berkata, saat dia mengulurkan tangannya, kelopak teratai merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, yang menggumpal menjadi pedang suci yang tampak hampir seperti api. Meraihnya, dia menebasnya di udara dengan cara yang menghancurkan ke arah punggung Yang Qi. Yang Qi berputar, matanya melacak pedang saat dia mengulurkan telapak tangannya, melepaskan Sage Light dan hukum magis yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dan cahaya akan selalu muncul, kegelapan dan kesuraman akan selalu membubarkan, hanya hatiku yang akan melewati ion. Gemuruh, telapak tangannya mengenai Red Lotus Karma Fire Sword, dan seluruh senjatanya hancur menjadi debu. Sebagai tanggapan, utusan teratai merah mulai mundur, ketakutan berkedip di matanya. Ketika tombak Dewa Neraka datang ke dunia manusia, jiwa-jiwa yang terhina akan dipanen seperti gandum. Yang Qi berbalik lagi, dan kali ini, tombak Dewa Neraka muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke arah domain bijak di Shidao. Seketika, gambar-gambar dari neraka bermunculan di sekitarnya, sangat menakutkan. Tombak ini bisa menembus entitas paling kuno, bisa menghancurkan makhluk mitologi, bisa memanen jiwa, dan bisa membantai makhluk abadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena menusuk ke dalam domain Sage di Shidao, yang sangat lemah sehingga terlihat seperti terbuat dari kertas. Dengan mata melebar, di Shidao dengan cepat mengecilkan domainnya ke bawah, dan secara bersamaan memanggil api yang menyala ke dalamnya, yang tidak lain adalah Desponden Demon Fire miliknya. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menanganimu, bocah, saya telah berkultivasi sutra hati sedih selama ribuan tahun. Saya telah mendorongnya ke tingkat tertinggi, dan meskipun Anda kuat, tidak mungkin Anda cukup kuat untuk menghadapinya. Bersiaplah untuk mati. Vault surgawi yang sedih. Pedang iblis. Pedang iblis yang sangat besar muncul di tangannya, panjangnya sepenuhnya 2,5 meter, dan ditutupi dengan skrip kompleks dari Demon Fog kuno, yang semuanya menggambarkan aspek putus asa yang paling menyedihkan. Memutus jiwa. Dengan pedang di tangannya, di Shidao tampak seperti dewa darah yang haus darah, memanjat keluar dari peti mati ke dunia kehidupan. Yang Qi menghadapi pedang iblis yang mematikan dengan sangat tenang, tombaknya di tangan, kegelapan malam menyebar di sekelilingnya saat dia bertemu dengan gerakan musuhnya. Pada saat itu, senyum misterius muncul di wajah di Shidao, saat gerakan pemutus jiwanya berubah menjadi serangan yang berbeda. Kau terlalu lemah. Menenggak darah. Cahaya bilah menyala, melewati serangkaian lintasan unik untuk menembus energi sejati pertahanan Yang Qi, dan mengabaikan ruang abu-abu dari domainnya. Dalam sekejap mata, itu tepat di depan lehernya. Itu adalah gerakan pedang yang mengejutkan yang dirancang untuk memenggal kepala musuh manapun. Setelah melakukannya, itu akan menyedot semua darah dari orang itu, untuk memenuhi makna tertinggi dari gerakan pedang Blood Gusling. Namun, bahkan saat pedang itu mendekat ke lehernya, percikan api menghujani ke segala arah, pedangnya tidak bisa menembus kulitnya. Yang Qi tidak tampak sedikit pun bingung, seolah-olah dia bisa memahami rahasia pedang yang dalam hanya dengan mengamati pergerakannya di udara. Yang mencemarkan para dewa akan dihancurkan, hanya mereka yang berkeyakinan yang bisa hidup selamanya. Saat itulah serangan tombak yang mengejutkan dilepaskan, menabrak pedang dan membuatnya menjadi abu. Tombak Yang Qi dan tekniknya adalah supranatural dalam semua aspek, dan merupakan jenis yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Adapun di Shidao, dia adalah Sage Agung langkah kelima, yang menempatkannya tinggi di antara Sage Agung lainnya. Fakta bahwa Yang Qi bisa melawannya, dan bahkan mengusir energi sejatinya, sangat mengejutkan. Faktanya, mata utusan teratai merah hampir keluar dari tengkoraknya sebagai tanggapan. Di Shidao,
Kita harus menggunakan kekuatan unik dari langkah kelima Great Sage. Dengan cepat, betapapun banyak energi vital yang dibutuhkan, hubungkan dengan kekuatan kuno itu dan bunuh dia. Jika kita tidak mengakhiri segalanya, dan dia terus berkuasa, orang-orang Bunda Suci akan menyadari bahwa aku mengkhianatinya. Jika petunjuk sekecil apapun keluar, aku akan mati. Di beberapa kalangan, orang yang mencapai langkah kelima disebut orang bijak kuno, karena mereka dapat menjangkau banyak aspek ruang waktu untuk memanfaatkan kekuatan dari dunia kuno, dan menggunakannya untuk meredam diri mereka sendiri pada tingkat dasar. Ketika mereka bertarung, setiap gerakan yang mereka lakukan diberkati oleh kekuatan energi kuno. Dengan kekuatan dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, mereka bahkan dapat menantang kehendak surga. Tanpa ragu-ragu, utusan teratai merah mengulurkan tangannya untuk melepaskan sekumpulan hukum magis yang belum pernah dilihat Yang Qi sebelumnya, masing-masing cukup kuat untuk meratakan gunung. Gemuruh, Yang Qi merasakan energi vitalnya bergetar saat kekosongan di sekelilingnya terbuka, dan energi kuno meletus yang bukan milik periode waktu ini. Utusan teratai merah mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, dan dia bahkan menumbuhkan tanduk dari kepalanya, sampai dia menjadi gambar Ratu Iblis yang sempurna. Aku bisa mengendalikan domain waktu. Di Sidao berteriak, dan aku akan menggunakan energi vital paling kuno untuk menghilangkan kekuatan hidupmu. Bergabung dengan utusan teratai merah, dia melepaskan semua hukum magisnya, bahkan memanfaatkan apa yang tidak dapat dipahami Yang Qi, energi vital prasurga dari masa lalu kuno. Hal-hal yang disebut sebagai prasurga adalah jenis energi vital yang ada sebelum langit dan bumi didirikan. Level Great Sage sangat misterius dan mendalam, dan bahkan menyentuh hukum magis waktu itu sendiri. Yang Qi bahkan belum mencapai pencerahan lengkap mengenai hukum magis ruang, apalagi hukum magis tingkat waktu yang lebih tinggi. Sekarang, di Sidao dan utusan teratai merah melepaskan aliran energi vital yang memenuhi area tersebut dan berubah menjadi medan kekuatan besar, dengan tekanan yang meningkat 100 kali lipat dalam waktu singkat, dan bersiap untuk menghancurkan Yang Qi dari keberadaan. Segera, suara retakan keras terdengar dari God Legion Paradise. Orang bijak hebat dari langkah pertama hingga keempat, yang belum memahami waktu, dan mengandalkan kekuatan murni, adalah orang-orang yang tidak ditakuti Yang Qi. Langkah kelima, bagaimanapun, adalah tingkat lain sepenuhnya. Meski begitu, dia yakin bahwa dia tidak akan terbunuh. Kalian berdua adalah orang bijak hebat langkah kelima, dia berkata. Yah, jadi apa Anda benar-benar berpikir Anda bisa membunuh saya? Misteri waktu berasal dari Legiun Dewa. Waktu penghujatan, dan Anda akan dihancurkan. Dia mengecilkan God Legion Paradise-nya, menyebabkan banyak jaringan konstelasi di dalamnya melepaskan energi vital. Pada saat yang sama, fragmen hati Yore Wild muncul, dan memancarkan cahaya merah menyilaukan yang menyatu ke kepalan tangan Yang Qi, seperti bola merah kecil. Seketika, suara gemuruh yang intens bergema saat banyak aliran energi vital kuno tersapu. Kemudian, Yang Qi menabrak dinding lubang cacing untuk melangkah keluar ke kekosongan di luar. Kemudian, dia mendorong jalannya melalui prahara spasial sampai dia benar-benar berada di luar angkasa. Pada saat itu, dia bisa melihat dunia nyata dan nyata, kegelapan yang dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang tak berujung, bintang jatuh, benua yang melayang, beberapa di antaranya gelap gulita, yang lain bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Luar angkasa adalah abadi, baik mematikan maupun penuh dengan kehidupan. Memukul, bahkan saat dia memasuki luar angkasa, lubang cacing ruang waktu meledak, dan utusan teratai merah dan di Sidao muncul untuk mengejarnya, bergabung dengan Demon Fog Great Sage lainnya. Alih-alih melarikan diri, Yang Qi hanya berbalik menghadap mereka. Kau tidak akan bisa membunuhku, katanya dengan tenang. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak orang di pihak Anda, itu tidak akan ada gunanya, jadi mengapa menyia-nyiakan usaha utusan teratai merah? Kamu jelas tidak dikirim oleh Bunda Suci untuk memanggilku, kan? Aku tidak, jawabnya. Kamu adalah karakter yang sangat mencurigakan, dan mungkin putra Bunda Suci. Itu membuatmu sangat berharga. Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tahu. Kami telah membuat jebakan yang tak terhindarkan yang tidak akan bisa kamu hindari, tidak peduli bagaimana kamu mencoba. Di Sidao maju selangkah. Menatap Yang Qi, dia berkata, mundur dan menunggu untuk ditahan. Saya menyia-nyiakan banyak hukum magis saya, dan bahkan menarik energi kuno melalui lapisan waktu. Itu membuat saya kehilangan beberapa umur, dan karena itu, saya tidak akan beristirahat sampai Anda berada di tangan saya. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Tidak mungkin kamu bisa melawan kita semua pada saat yang bersamaan. Yang Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebaliknya, melihat ke kejauhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Geram salah satu orang bijak agung yang jahat.
Hanya berdiri di sekitar melihat pemandangan. Batuk. Pada saat itu, suara batuk bergema. Itu tidak keras, dan bahkan agak sulit untuk didengar. Namun, itu bergema seperti guntur ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Tampak keterkejutan muncul saat semua orang menoleh untuk melihat lokasi yang agak jauh, di mana sebuah pintu kayu sederhana telah muncul, ditutupi dengan dekorasi pedesaan. Dengan derit keras, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua kurus dan sakit-sakitan muncul. Saat dia terlihat, dia berubah menjadi batuk. Akhirnya, batuknya hilang, dan pria itu menarik napas dan melihat ke arah kelompok itu. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yang Qi. Membungkuk di pinggang, dia berkata, "Tuan muda, pelayan Anda yang rendah hati terlambat. Saya melihat Anda telah dikelilingi oleh penjahat. Yah, setidaknya Anda tidak terluka, Pak. Jika ya, saya akan berutang penjelasan besar kepada Bunda Suci." "Anda," utusan teratai merah berseru kaget. Semua orang tampak sama terkejutnya. Adapun di Sidao, matanya melebar, dan dia berkata, "Yan Wubing, apa yang kamu lakukan di sini?" 1. Semua orang tampak gemetar, tampaknya karena takut pada pria tua yang sakit-sakitan ini. "Saya Yan Wubing, pelayan Bunda Suci," katanya, terdengar agak lemah dan terengah-engah. Mengalihkan perhatiannya dari Yang Qi, dia berkata, "Teratai merah, Anda memalsukan keputusan dari Bunda Suci, dan berusaha untuk menyakiti Tuan Muda. Aku di sini untuk membawanya pergi darimu, dan mengeksekusimu atas kejahatanmu. Tuan Muda, tidak perlu khawatir. Bunda Suci saat ini dalam pengasingan, mencoba untuk terhubung dengan kehendak surga yang tinggi. Namun, dia sepenuhnya menyadari semua yang telah terjadi, termasuk bagaimana Anda membantai banyak sage besar dan menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahan Anda. Dia sangat senang dengan bagaimana Anda telah tumbuh. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai dia keluar dari pengasingan, dan kemudian datang secara pribadi untuk mengunjungi Anda. Sayangnya, aksi pemberontak ini datang tanpa peringatan sama sekali. "Lari!" Di Sidao berteriak, berputar untuk melarikan diri. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Di Sidao bahkan ayahmu Dike tidak dapat melarikan diri dariku jika dia mencoba. Terlihat sesantai mungkin, lelaki tua itu mengulurkan tangan yang kurus kering, dan kemudian perlahan-lahan mulai mengepalkannya. WHIZZZ. Hukum magis langit dan bumi tiba-tiba menyempit dengan cara yang berlebihan. Kubah surga tampaknya runtuh ke tangan Yan Wubing, dan bahkan benda-benda langit di dekatnya tampak gemetar. Ini adalah kemampuan ilahi dari ribuan tahun di masa lalu, sesuatu yang bisa digunakan untuk memetik bintang dan merebut bulan. Pada saat itu, Yang Qi menggigil, tiba-tiba menyadari betapa kuatnya pria tua yang tampaknya sakit-sakitan ini. Dia melampaui kanselir demi immortal dan kaisar hantu Yama dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Di Sidao berteriak sedih saat dia benar-benar tidak berdaya, dan hanyut di sana seperti sepetak rumput laut. "Jangan lupa siapa aku di Gunung Gantung, Yan Wubing. Saya sangat penting bagi Patriark Agustus. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini." Terlepas dari keberanian kata-katanya, suara di Sidao bergetar ketakutan. Benar-benar mengabaikannya, Yan Wubing mengepalkan tinjunya. Ruang hancur, dan di Sidao meledak, mengirimkan darah dan darah kental terbang ke segala arah. Jeritan ketakutan keluar dari jiwanya, hanya untuk terputus karena dia benar-benar dan benar-benar musnah dari keberadaannya. Langkah kelima Great Sage baru saja binasa. "Yan Wubing, Anda." Ketakutan dingin merembes melalui pembuluh darah utusan teratai merah saat melihat apa yang baru saja dimainkan. Tanpa ragu-ragu, dia menyebabkan ledakan bunga teratai merah memenuhi area itu dengan proyeksi yang menyerupai dirinya dalam segala hal. Kemudian, semua versi dirinya melarikan diri ke arah yang berbeda. Kabur, orang bijak besar iblis laki-laki yang telah mengepung Yang Qi juga mencoba melarikan diri. "Ai," kata Yan Wubing. Pernafasannya saja menciptakan aliran energi putih yang, dalam sekejap mata, memenuhi seluruh langit dan bumi dengan kekuatan penghancur. Seorang sage hebat terkena aliran energi, dan kemudian diparut menjadi bubuk. Pop, 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 satu demi satu, Demon Fog Great Sage meledak menjadi kematian. Masing-masing dari individu-individu ini terkenal dan terkenal, tetapi begitu saja, mereka terbunuh hanya dengan menghembuskan napas. Kulit kepala Yang Qi tertusuk sok saat energi putih kemudian menyebar dan menghancurkan semua proyeksi utusan teratai merah. Segera, dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan wajahnya yang cantik adalah topeng teror. "Grand Stewartian, tolong lepaskan aku. Aku mungkin telah mengkhianati Bunda Suci, tapi itu bukan dosa yang pantas dihukum mati. Saya bersedia membayar kejahatan saya."
Terdengar lemah dan sakit seperti biasanya, Yan Wubing menjawab, kamu rela menyakiti putra Bunda Suci untuk mendapatkan keuntungan cepat. Anda benar, itu bukan dosa yang pantas dihukum mati. Itu adalah dosa yang pantas mendapatkan 10.000 kematian. Dengan itu, dia menghembuskan napas lagi, dan energi putih menjadi seperti pedang yang melesat maju dan memotong utusan teratai merah menjadi daging cincang. Menakjubkan, Yang Qi menghela nafas. Tidak mungkin dia bisa menandingi Yan Wubing ini, bahkan jika dia menambahkan 10 dari dirinya sendiri. Satu-satunya cara dia bisa menjadi yang teratas adalah jika segel Legiun Dewa membantunya. Dengan upaya santai Yan Wubing menggunakan pernafasan sederhana untuk menggerakkan hukum magis dan membantai banyak musuh. Itu adalah kekuatan yang belum pernah disaksikan oleh Yang Qi. 1. Faktanya, Yan Wubing yang sakit-sakitan ini adalah orang paling kuat yang pernah dia temui. Terlepas dari tampilan kekuatan yang luar biasa itu, pria itu bertindak dengan sangat hormat. Dia bahkan melipat tangannya dengan sopan di pinggangnya. Tuan muda, katanya, saya telah melenyapkan semua konspirator. Apakah Anda memiliki pesanan lain? Saya siap melayani Anda dalam kapasitas apapun. Saya tidak akan berani memaksakan pada Anda, kata Yang Qi sopan. Saya hanyalah seorang legendaris, dan Anda adalah seorang ahli di antara para ahli. Faktanya, Anda seharusnya tidak memanggil saya sebagai tuan muda. Yang Qi masih kesulitan untuk percaya bahwa pria ini ada di sini untuk membantunya. Memang benar bahwa dia baru saja membunuh 2 orang bijak langkah kelima sebagai tanda niat baik, dan tampaknya bertindak sangat rendah hati. Dia bahkan secara langsung menyatakan bahwa Yang Qi adalah putra Bunda Suci. Setelah semua yang dialami Yang Qi dalam hidup, tidak mungkin dia akan menerima kata-kata pria itu begitu saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak merasakan bahaya, dan karena itu, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Tuan, Anda adalah putra Bunda Suci, yang berarti bahwa, bahkan di Gunung Gantung itu sendiri, Anda memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saya hanya salah satu bawahan Bunda Suci, seorang pelayan belaka. Wajar jika saya memperlakukan Anda dengan sangat hormat, Tuan Muda. Yan Wubing berbicara dengan rasa hormat yang terdalam. Namun, pada saat yang sama, dia dengan jelas mengukur Yang Qi, dan saat dia melakukannya, matanya berbinar setuju. Tuan muda, seni energimu cukup mengejutkan. Anda hanya seorang legendaris bintang astral, namun Anda mampu melawan Disidao dan utusan teratai merah, keduanya adalah sage agung tingkat tinggi. Itu jenis hal yang hanya Anda harapkan pada jenius abadi dari pesawat abadi. Bunda Suci pasti akan sangat senang mendengar tentang ini. Jadi, dia benar-benar ibuku? Yang Qi bertanya. Kupikir dia memimpin Demon Fog perempuan, yang berarti aku harus tetap bersembunyi. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan Wubing berkata, tidak perlu hal seperti itu. Bunda Suci telah diberkati oleh banyak makhluk maha kuasa dari surga di atas, alam abadi. Dan mengingat betapa menakutkannya basis kultivasinya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi ancaman baginya. Tuan, Anda adalah putranya, yang menjadikan Anda putra suci resmi Gunung Gantung. Mengenai itu, tidak ada keraguan, dan oleh karena itu, tidak perlu menyembunyikan siapa Anda. Jadi begitulah. Setelah berpikir sejenak, Yang Qi melanjutkan, jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika saya lahir? Kenapa dia meninggalkanku? Iya, itu sederhana. Selama beberapa generasi, putri-putri suci Gunung Gantung selalu tetap suci dan tidak tercemar. Jika tersiar kabar bahwa salah satu dari mereka melahirkan seorang anak, seni energinya akan lumpuh, dan dia akan dipenjara untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, Bunda Suci mengolah sesuatu yang disebut Sutra Hati Mimpi-Mimpi Merah Debu, sebuah keterampilan abadi. Setelah mencapai level tertinggi dari skill itu, energi sejatinya menyebar ke dalam kehampaan, dan dia kehilangan semua kekuatannya. Dia juga mengandung Anda selama waktu itu. Untuk menghindari bahaya, dia melarikan diri ke benua kaya subur dan menyerahkanmu kepada Yang San. Akhirnya, dia menguasai penggunaan skill keabadiannya, dan menjadi demi immortal. Saat itulah dia mengakhiri semua orang yang bersekongkol melawannya, dan merebut kekuasaan di Gunung Gantung. Mengapa dia tidak datang menemui saya setelah dia mengambil alih kekuasaan? Yang Qi bertanya. Sebaliknya, dia meninggalkanku untuk menjalani kehidupan yang pahit dan berbahaya di benua kaya subur. Jika dia adalah Bunda Suci yang Maha Kuasa, mengapa dia tidak membantuku? Dan jangan katakan itu untuk kebaikanku sendiri, untuk membantuku menjadi lebih kuat. Aku mendapat banyak omong kosong dari Rektor Institut Demi Immortal. Dia mengirim saya untuk melakukan segala macam hal berbahaya dengan dalih itu, hanya untuk mengungkapkan kemudian bahwa dia sepenuhnya berada di Kamp Putra Mahkota.
Saya terluka parah, Anda tahu, dan bahkan dipaksa bersembunyi. Sepertinya hal yang wajar bagi seorang ibu untuk membantu anaknya, jika Anda bertanya kepada saya. Anda salah memahami niat Bunda Suci, Tuan Muda. Beberapa tahun terakhir juga merupakan waktu yang sulit baginya. Rencana awalnya adalah untuk pergi mendapatkan Anda setelah Anda remaja. Namun, setelah dia menjadi Bunda Suci, itu adalah perjuangan terus-menerus untuk membangun otoritas dan basis kekuatannya. Dan dia tidak ingin orang-orang membuat masalah untukmu. Pada akhirnya, Anda tidak terseret ke dalam urusan rumit gunung gantung, dan lebih aman karenanya. Lihat apa yang terjadi dengan Disidao dan utusan teratai merah. Mereka berkolusi melawan Anda segera setelah kabar tentang keberadaan Anda mulai menyebar. Jika Anda telah berada di gunung gantung selama ini, Anda pasti telah terseret ke dalam masalah seperti itu sejak lama. Yah, kurasa aku tidak bisa menyangkalnya, kata Yang Qi sambil mengangguk. Gunung gantung jauh lebih besar, dan tempat yang jauh lebih rumit, daripada benua kaya subur, dengan lebih banyak ahli daripada langit yang memiliki awan. Bagi banyak orang di sana, pertarungannya dengan putra mahkota akan tampak seperti permainan anak-anak. Tuan Muda, basis kultivasi Anda masih rendah, tetapi pelayan Anda yang rendah hati dapat mengatakan bahwa energi sejati Anda telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini bukan sanjungan, Pak. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya belum pernah melihat orang jenius seperti Anda sebelumnya. Mata Yan Wubing tampak redup karena usia, namun, dia jelas sangat peka. Benar, kata Yang Qi. Tidaklah umum untuk menemukan legendaris bintang astral yang dapat membunuh orang bijak agung, atau menghadapi serangan dengan dua orang bijak besar langkah kelima. Namun, dalam kasusku, itu semua karena kemuliaan Legiun para dewa. Yang Qi tidak bermain-main dengan kata-kata. Dia tahu bahwa dia memiliki kemuliaan seperti itu, dan tanpa itu, dia hanya akan menjadi sampah. Menanggapi kata-katanya, mata Yan Wubing berbinar dengan cahaya keemasan, hampir seolah-olah dia sedang mengintip ke kedalaman makhluk Yang Qi. Tidak perlu membuat lelucon acak, Tuan Muda, katanya. Legiun para dewa itu nyata, dan telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang. Saya mungkin sedikit kacau saat ini, tetapi saya pernah mendengar cerita tentang makhluk abadi yang berpura-pura menjadi dewa, dan kemudian mati di tangan kesengsaraan yang saleh. Tuan Muda, mulai sekarang, saya sarankan Anda tidak menghujat Legiun Dewa. Alam semesta tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda melakukannya, dan Anda akan berakhir dengan malapetaka. Aku akan baik-baik saja, tapi, ya, mari kita berhenti membicarakannya. Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh, sadar bahwa Yan Wubing tidak akan percaya bahwa dia telah menerima warisan para dewa dan kemuliaan mereka, dan bahkan memiliki segel Legiun Dewa di dalam dirinya. Beralih topik, dia berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengajakku menemui ibuku di Gunung Gantung? Tidak perlu bagiku untuk menyelinap sekarang, kan? Dia masih mengasingkan diri selama beberapa waktu, jawab Yan Wubing, tetapi pelayanmu yang rendah hati telah mengatur segalanya untukmu, Tuan Muda. Dari apa yang saya tahu, Anda sangat dekat dengan terobosan ke tingkat sage besar, benar ketika Anda mencapai terobosan itu, substruktur Anda akan berubah secara signifikan, dan Bunda Suci akan dapat secara terbuka mengakui hubungannya dengan Anda. Dia melambaikan tangannya, dan lubang cacing ruang waktu yang sangat besar terbuka, di kedalaman mana Yang Qi bisa melihat benua luas yang jelas lebih besar dari benua Kuik Fajar. Apakah itu gunung gantung? Yang Qi bertanya, mengintip ke dalam lubang cacing. Yan Wubing menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah dataran tinggi Leviathan, cabang penting dari gunung gantung. Saya kira dalam beberapa hal Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah gunung gantung. Begitu kita di sana, saya akan membantu Anda mengambil identitas baru Anda. Ngomong-ngomong, surga di atas telah mengirimkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka berniat merekrut para jenius top dari dunia kita untuk bergabung dengan barisan mereka. Jika Anda dapat memenangkan kehormatan seperti itu, maka tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi Anda. Dan Bunda Suci ingin Anda melakukan hal itu. Langkah pertama adalah menjadi anggota resmi Gunung Gantung. Kamu ingin aku menjadi iblis? Yang Qi berkata, mengerutkan kening. Aku tidak yakin itu yang terbaik untukku. Yan Wubing tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang semua orang di Gunung Gantung adalah iblis? Keabadian Agung yang mendirikan tempat ini meninggalkan satu dekrit utama: semua orang selamat datang, terlepas dari latar belakang. 2. Manusia, iblis, hantu, semua orang bisa berlatih kultivasi di sini. Selain Demon Folk, Anda akan menemukan semua jenis sekte di Gunung Gantung. Misalnya,
Dari 3.000 sekte Daois dan ratusan ribu faksi yang lebih kecil di benua Quick Fajar, 1/10 dari mereka menerima perintah langsung dari Gunung Gantung. Yang Qi mengangguk saat dia mengikuti Yan Wubing ke dalam lubang cacing. Sejauh ini, semua intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini tidak berbahaya baginya. Dia tidak seperti utusan teratai merah, yang tampaknya penuh dengan rahasia dan keanehan. Tapi kemudian, Yang Qi tiba-tiba berhenti di tempatnya. Tunggu, ada hal lain yang ingin saya ketahui. Apa itu? Tuan Muda Yan Wubing menjawab, nadanya sangat hormat. Mungkinkah itu tentang benua kaya subur ini aman, jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Saya mendengar tentang bagaimana Anda membunuh putra-putri suci Katedral Quick Fajar, tetapi bahkan itu tidak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Aku akan menangani Katedral Quick Dawn sendiri. Mereka tidak aman dariku lagi. Saya ingin tahu tentang masa lalu saya. Jika ayah kandungku bukan Yang Zan, lalu siapa dia? Wajah Yan Wubing kehabisan darah, dan dia mundur beberapa langkah. Itu bukan tindakan. Rupanya, Yang Qi telah menyentuh bagian yang sakit. Tuan Muda, Tuan, Anda harus benar-benar menghindari topik tentang identitas ayah Anda. Aku ragu bahkan Bunda Suci akan memberitahumu. Dia menggelengkan kepalanya. Hentikan masalah ini untuk saat ini. Mungkin ketika Anda jauh lebih kuat, kebenaran akan terungkap. Tetap benar-benar tenang, Yang Qi berkata, ayo, tidak mungkin aku jatuh dari langit, kan jangan bilang aku seperti putra mahkota itu, yang dianggap sebagai dewa dari surga turun ke dunia fana apa, ibuku memimpikannya beberapa bintang jatuh, dan kemudian melahirkanku. Tidak, tidak seperti itu. Tuan Muda, kamu pasti punya ayah, hanya saja dia. Yan Wubing menghela nafas. Tidak ada tabu yang lebih besar. Aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Jika saya melakukannya, itu bisa mengguncang semua ciptaan. Faktanya, itu akan dianggap sebagai masalah besar bahkan di dunia abadi di atas. Bunda Suci yang dimuliakan tidak ingin membicarakan masalah ini, dan saya memperingatkan Anda untuk tidak pernah menyebutkan masalah ini kepadanya. Dia akan sangat marah, dan meskipun dia tidak akan melakukan apapun padamu, aku yakin kamu lebih memilih untuk tidak menyakiti perasaannya. Jadi, seperti itu, Yang Qi bersiap untuk melanjutkan pembicaraan tentang topik itu, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Baiklah, aku akan mencari tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Tuan Muda, Anda adalah pemuda yang cerdas, dan jelas bukan orang bodoh. Seperti yang Anda ketahui, Gunung Gantung jauh lebih besar dari benua kaya subur, dan di sini, ada penjahat yang sama banyaknya dengan orang jujur. Tuan, Anda memiliki status khusus, dan akan ada banyak musuh yang mengawasi Anda. Saya yakin tidak lama lagi, Anda akan membuat Bunda Suci sangat senang. Anda tahu, tidak ada ruang bagi Anda untuk tumbuh di benua kaya subur. Tapi Gunung Gantung berurusan dengan alam abadi. Kami dulunya adalah bagian dari sistem planet Yorewild sebelumnya, dan diperintah oleh Kaisar Langit Titan. Cepat atau lambat, Anda akan pergi ke alam abadi untuk menjadi abadi, dan setelah itu, seorang penghancur. Tanpa sepatah kata pun, Yang Qi melangkah ke lubang cacing, yang membawanya ke portal teleportasi di ujungnya. Di luar itu adalah dataran tinggi Leviathan. Yang Qi melangkah keluar dari portal teleportasi untuk menemukan dirinya di tanah putih bersih yang luas. Energi roh berlimpah di sini, serta aura yang paling kuno. Membungkuk, dia mengambil segenggam tanah dan menggosoknya di antara jari-jarinya. Itu kasar, dan penuh dengan kekuatan hidup, sampai pada titik di mana itu hampir tampak seperti semacam obat roh yang bisa langsung dikonsumsi. Kualitas tanah ini jauh melampaui apapun dari benua kaya subur. Tempat ini adalah tanah suci, katanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Jika benua kaya subur bisa menjadi seperti ini, aku akan sangat senang. Yan Wubing melihat sekeliling ke tanah di sekitarnya. Selamat datang di dataran tinggi Leviathan. Seluruh tanah ini pernah menjadi raksasa yang sebenarnya dari zaman purba. Dia menggabungkan daging, darah, dan energi intisarinya menjadi sebuah pesawat, dengan harapan menggunakan dorongan energi untuk menjadi demi immortal. Sayangnya, dia gagal dan binasa, dan jenazahnya menjadi tempat ini. Kemudian, Patriark Agustus membawa tanah ini ke lokasi ini untuk menjadi puncak, anak perusahaan dari Gunung Gantung. Tuan Muda, saya tahu Anda berharap untuk meningkatkan benua kaya subur, jadi ingatlah apa yang terjadi di sini. Yang kita tahu bahwa ketika dia akhirnya mencapai langkah ke-9 dari level Great Sage, dia akan menyatu dengan benua kaya subur, dan mencoba menggunakan kekuatan itu untuk menjadi demi immortal. Jika dia gagal,
maka benua kaya subur akan menjadi dataran tinggi lain dari Leviathan. Tanah ini adalah bidangnya sendiri yang secara kasar menyerupai bentuk ikan paus yang sangat besar. Kedalaman benua berisi konfigurasi batu besar yang jelas merupakan sisa-sisa dari 5 jeroan dan 6 perut Leviathan. Sisa-sisa meridiannya masih ada, kecuali energi sejati di dalamnya telah menjadi urat biji batu roh. Leviathan purba adalah benda besar, dan energi intisari mereka melampaui manusia ribuan kali. Dan ketika entitas seperti itu gagal memasuki tingkat demi immortal, dan menjadi benua itu sendiri, wajar saja jika ia meninggalkan segala macam hal spektakuler. Jelas, benua ini adalah tempat yang ideal untuk berlatih kultivasi. Saya mendapat beberapa tanda segel abadi dari mayat putra mahkota, pikir Yang Qi. Dengan menggabungkan mereka dengan energi paleo chaos primal, dan formasi abadi kuno, saya perlahan-lahan dapat membangun kekuatan di benua kaya subur, dan mengubah tanahnya menjadi tanah roh. Ketika prosesnya selesai, saatnya untuk mendorong benua ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya mempelajari dataran tinggi Leviathan itu sendiri memberi Yang Qi ide yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan benuanya sendiri. Yan Wubing melihat ekspresi serius di wajah Yang Qi, dan mengangguk ke dalam. Dia sudah yakin bahwa tuan mudanya ini adalah individu yang spektakuler, dan sangat cocok untuk mendapatkan pencerahan dengan cepat. Dibandingkan dengan putra-putra jenius dari August Patriarch Mammoth Heaven, putra Bunda Suci sebenarnya tidak seburuk itu. Melihat ke atas, Yang Qi memperhatikan ekspresi senang di wajah Yan Wubing, dan keraguannya tentang pria itu sekali lagi menyusut. Akibatnya, lebih mudah baginya untuk mencari pencerahan dari dataran tinggi Leviathan. Portal teleportasi tempat mereka muncul adalah salah satu dari banyak di alun-alun umum yang besar, dengan sekelompok orang yang tersebar berjalan di sana-sini di antara mereka. Jelas, mereka adalah orang-orang dari pesawat lain, bepergian ke dan dari dataran tinggi Leviathan. Beberapa adalah legendaris, yang lain adalah orang bijak hebat. Itu bahkan lebih ramai daripada benua Kuik Fajar. Jelas, lokasi ini adalah pusat sistem planet yang lebih besar dari Gunung Gantung. Adapun benua Gempa Fajar, benua Kaya Subur, dan benua Barat, mereka semua adalah wilayah perbatasan. Pada titik ini, Yang Qi tahu banyak tentang sistem planet secara keseluruhan. Itu pernah menjadi bagian dari benua Yore Wild, yang, bersama dengan sistem planet Brute Wild, Weiss Wild, dan Proto Wild, merupakan anak perusahaan dari Titan Emperor Heaven. Yang Qi tidak tahu berapa banyak lokasi yang dihasilkan ketika sistem planet Yore Wild hancur. Tapi dia tahu bahwa mereka menutupi area yang sangat luas sehingga hampir tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di antara mereka tanpa bantuan lubang cacing ruang waktu. Mungkin ketika dia adalah seorang sage hebat, dia bisa meninggalkan sistem planet dan melakukan perjalanan ke lokasi yang lebih jauh. Karena lokasinya yang sentral, dataran tinggi Leviathan memiliki ahli sebanyak langit yang memiliki awan. Bahkan ada orang-orang dari organisasi di luar Gunung Gantung. Karena semua itu juga merupakan pusat bisnis utama, dengan segala macam harta dan seni energi berpindah tangan. Jelas, ada jauh lebih banyak prospek di sini daripada di tempat terpencil dan terisolasi seperti benua Kaya Subur. Saat mereka melangkah keluar dari portal teleportasi dan mulai berjalan pergi, mereka diperhatikan oleh banyak orang yang lewat di sekitarnya. Lihat, itu Yan Wubing. Dia adalah pelayan agung Bunda Suci yang terkenal. Dia mulai sebagai manusia fana puluhan ribu tahun yang lalu, dan sangat terkenal di dunia kuno. Saya bertanya-tanya mengapa dia setuju untuk melayani Bunda Suci. Orang-orang mengatakan dia adalah Great Sage langkah ke-9, dan dia baru saja mencapai level demi immortal. Dia sangat terkenal di sini di Gunung Gantung. Apa yang dia lakukan di sini di dataran tinggi Leviathan? Lihatlah pemuda yang berdiri di sampingnya. Dia bahkan bukan sage hebat, namun Yan Wubing bersikap hormat padanya. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar desas-desus beberapa waktu lalu bahwa ketika Bunda Suci masih muda, dia benar-benar melahirkan seorang putra. Itu adalah rahasia besar saat itu, tetapi setelah dia menjadi Bunda Suci, berita itu menyebar jauh dan luas. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar bahwa pemuda itu adalah putranya. Pikirkan tentang itu. Kenapa lagi Yan Wubing memperlakukannya dengan sangat hormat? Putra Bunda Suci. Cek-cek. Ya, fakta bahwa dia memiliki seorang putra adalah rahasia umum. August Patriarch Mammoth Heaven kami diam-diam menyetujui pembicaraan seperti itu, meskipun Bunda Suci tidak terlalu senang tentang hal itu. Dari generasi ke generasi, para Bunda Suci dan para leluhur Agustus selalu berjuang untuk mendominasi. Bukan hal yang aneh sama sekali bagi mereka untuk berselisih. Mungkin Bunda Suci memanggil putranya karena dia berencana untuk secara resmi mengakuinya sebagai keturunannya.
Atau mungkin dia di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia abadi untuk mencari jenius. Tapi bisakah seseorang yang bahkan bukan sage hebat berpartisipasi dalam hal semacam itu? Mungkin Bunda Suci akan secara pribadi membantunya naik ke tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Saya kira kita hanya harus menunggu dan melihat. Saat mereka menjauh dari portal teleportasi, Yan Wubing berkata, dataran tinggi Leviathan adalah semacam terminal. Banyak orang dari luar gunung gantung menggunakan portal teleportasi di sini. Menarik, kata Yang Qi. Siapa surga Mammoth Patriark Agustus yang saya dengar orang bicarakan? Surga Mammoth Patriark Agustus ya, Patriark Agustus adalah salah satu dari Demon Fog, dan dia menempati posisi yang sama di gunung gantung sebagai Bunda Suci. Dia sebenarnya adalah inkarnasi dari Mega Mammoth kuno, yang membuatnya sangat kuat. Anda tahu, tipe yang mereka katakan bisa menyerap bintang dan menelan bulan. Orang-orang mengatakan bahwa darahnya berasal dari penganut yang paling setia kepada Legiun Dewa, para God Mammoth. Itu sebabnya orang-orang dari garis keturunan murni selalu menjadi leluhur Agustus dari Gunung Gantung. Apa? Yang Qi berpikir, terguncang. Inkarnasi dari Mega Mammoth kuno. Jika ada satu hal yang sangat dia kenal, itu adalah Mega Mammoth. Mereka adalah keturunan dari God Mammoth, tetapi karena mereka sebenarnya terlalu kuat, mereka akhirnya menghilang ke sungai waktu, dan punah. Gajah zaman modern pada dasarnya adalah makhluk fana, dan tidak seperti Mega Mammoth di masa lalu, yang bisa menghirup sungai dan danau, lalu meledakkan air ke langit untuk menciptakan badai hujan. Tiba-tiba, Yang Qi bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan surga raksasa Patriark Agustus ini, mengekstraksi God Mammoth di dalam dirinya, dan kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Kemajuan seperti apa yang akan dihasilkan? Bahkan, lupakan tentang menangkapnya. Bahkan setetes darahnya mungkin mengandung informasi yang sangat besar tentang kebenaran pamungkas God Mammoth, dan kemungkinan akan membantu Yang Qi untuk maju dengan pesat. Meskipun dia memiliki segel Legiun Dewa untuk membantunya mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dia tidak memiliki darah God Mammoth yang sebenarnya, dan karena itu, sedikit cara untuk mendapatkan pencerahan mendalam tentang kebenaran God Mammoth. Bahkan ketika Yang Qi mempertimbangkan semua hal ini, portal teleportasi di dekatnya tiba-tiba hidup, dan aura liar yang kuat menyebar. Dalam sekejap mata, Yang Qi merasakan kekuatan besar dari Yore Wild Purba, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Hei, Yan Wubing, seseorang berkata, dan kamu, orang menyebalkan. Jangan kemana-mana, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Yan Wubing berbalik untuk melihat ke arah portal teleportasi terdekat. Melangkah dari itu adalah seorang pria muda yang sangat tinggi dan kekar. 1. Dia tidak memegang senjata di tangannya, tetapi mengenakan satu set baju besi yang mewah, dan memiliki afro. Otot-ototnya seperti berdenyut dengan daya ledak yang bisa menghancurkan planet dan bintang. 2. Dia diapit oleh sejumlah besar ahli yang semuanya adalah orang bijak hebat. Bersama-sama, seluruh kelompok membawa kapak perang yang sangat besar, seterang salju, dan ditutupi dengan desain yang rumit. Itu juga berlumuran darah, dan dikelilingi oleh jiwa-jiwa pendendam. Faktanya, embrio jahat menggeliat di kedalaman kapak, haus darah. Itu sangat besar dan berat sehingga membutuhkan banyak orang untuk dipegang, dan semua orang itu adalah orang bijak hebat. Yang mengejutkan Yang Qi, kapak itu sebenarnya berisi banyak motes abadi, menunjukkan bahwa itu adalah item abadi. Tentu saja, Yang Qi memiliki item abadi, yaitu armor yang dia ambil dari putra mahkota. Namun, dia telah menggabungkannya dengan God Legion Paradise miliknya, menjadikannya bagian dari ruang abu-abu domain. Adapun motes abadi di dalamnya, mereka saat ini terkubur jauh di dalam tanah murni, menunggu untuk diserap. Motes abadi jauh lebih unggul daripada mode bijak, menjadi jauh lebih tangguh. Yang Qi tidak akan bisa melakukan apapun dengan mereka sampai dia menjadi sage hebat. Kamu putra Bunda Suci, tanya pemuda kekar itu, menatap Yang Qi. Dia mendengus, dan itu seperti guntur, merobek udara dan merobek celah-celah ke tanah. Retakan bahkan muncul di langit di atas. Banyak teriakan berdesir saat orang yang lewat pingsan, beberapa di antaranya legendaris, beberapa di antaranya half sage. Adapun orang bijak agung, mereka tidak pingsan, namun mereka gemetar ketakutan, wajah mereka kehabisan darah. Siapa pria itu? Dia sangat kuat. Dia baru saja muncul, dan dia sudah melepaskan seni energi dan kekuatannya. Dia bahkan tidak peduli dengan para penonton siapa dia dan lihat kapak itu. Itu dibawa oleh beberapa orang bijak hebat. Seberapa berat itu? Hei, kecilkan suaramu. Orang itu adalah putra ke-9 dari August Patriarch Mammoth Heaven of the Hanging Mountain.
Namanya kekuatan mammoth. Tidak hanya dia memiliki posisi tinggi, dia juga sangat kuat. Belum lama ini, dia menggunakan kapak itu untuk memotong markas gunung dari seluruh sekte menjadi 2. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?